Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk membahas time management atau manajemen waktu. Salam beserta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sekarang pada kesempatan kali ini aku mau mengajak teman-teman kalian berdiskusi atau sharing session mengenai apa sih itu time management atau apa sih itu manajemen waktu. Nah, sekarang kan lagi pandemi ya. Aku ingat banget itu berawal dari bulan Maret sampai sekarang udah Desember, berarti kurang lebih 10 bulan lamanya. Sebagian besar aktivitas yang kita lakukan itu berpindah dari yang offline, sekarang itu semuanya jadi serba online atau serba virtual. Nah, semenjak pandemi juga rutinitas manusia banyak yang berubah konsepnya. Sebagai contoh kayak sekarang ini, misalnya seminar atau pengajian atau acara-acara publik yang biasanya diselenggarakan secara langsung dan bertatap muka langsung bersama audiensnya itu kali ini berubah menjadi serba virtual yang dilakukan via platform YouTube misalnya sama MS Team atau Google Team. Nah, selanjutnya aku mau perkenalan diri dulu sebelum melangkah pembahasan yang jauh. Aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang jadi mahasiswi semester 3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi komunikasi penyiaran Islam. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih manajemen waktu? Kenapa sih kita ngebahas manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu menurut Humes secara singkat dia mendefinisikan manajemen waktu sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan, serta menganggarkan waktu untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif. Nah, simpelnya time management atau manajemen waktu ini adalah bagaimana kita merencanakan waktu kita supaya bisa menggunakannya dengan baik waktu tersebut yang kita miliki agar tidak sia-sia gitu. Jadi terus juga kita kan tahu bahwa kita dikasih oleh Allah nikmat waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Dan mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa sih misalnya di pandemi sekarang ini orang-orang tetap di rumah tapi ada yang produktif, ada yang tidak, ada yang bisnisnya makin maju, ada yang tidak. Nah, aku mengutip kutipan dari Kinan Hom yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki 24 jam yang sama setiap hari, tapi tidak semua orang yang hidup memanfaatkan dengan baik waktu mereka masing-masing. Mengapa mereka sukses dan mengapa kalian tidak? Coba perhatikan kembali apa yang kalian lakukan dan apa yang mereka lakukan. Nah, maksudnya itu bahwa sekarang tuh dalam kondisi sekarang di mana banyak banget aktivitas yang harus memang kita lakukan, ditambah
berbagai kendala dan juga tantangan yang harus kita hadapi. Nah, sebagai generasi muda, tentunya juga sebagai seorang muslim, haruslah kita pandai dalam mengatur segala aktivitas kita, dan semua itu tentu saja kita harus atur dengan memanajemenkan waktu gitu teman-teman, agar apa yang kita inginkan dapat terlaksana secara optimal tanpa harus meninggalkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau membacakan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini. Atau mungkin saudari Nur Fauzi bisa membacakan. Terima kasih atas kesempatannya, saudari Reski Amalia. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih buat saudari Nur Fauzi, Masya Allah. Nah, tadi dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, Allah sendiri menjelaskan bahwa manusia itu memang benar-benar dalam kerugian apabila mereka tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka dengan baik. Allah juga kayak nggak suka orang yang menunda-nunda, kayak misalnya pas waktu sholat kita nunda-nunda, atau kita lagi rebahan dan lain-lain, nonton film, drama Korea dan lain-lain gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara memanajemenkan waktu yang tepat. Yang pertama itu ada dengan cara membuat daftar agenda. Nah, hal pertama itu kan kita disuruh membuat suatu daftar agenda yang berisikan poin-poin penting mengenai tugas yang harus kita lakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Misal nih, atau kita suka banget kayak nulis jurnal. Nah, kayaknya itu sangat dibutuhkan dalam membuat daftar agenda ini. Terus selanjutnya ada mengatur prioritas utama. Nah, agar waktu yang kita gunakan produktif, kita juga harus bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Seperti kita mau memilih yang mana, mengerjakan tugas yang deadline-nya besok, atau kita malah memilih nonton drama Korea yang bisa kita nonton di lain waktu gitu. Terus ketiga ada belajar mengenali waktu produktif. Nah, dalam keseharian kita akan mengenali di mana suatu waktu produktif yang tepat bagi kita sendiri. Jika kita telah mengenali waktu yang kita punya, kerjakanlah tugas-tugas tersulit, karena di waktu produktif itulah akan jauh lebih mudah bagi kita untuk bisa berpikir dengan baik. Terus yang keempat ada jangan menunda-nunda. Nah, tadi waktu adalah sumber daya yang berharga, tidak dapat diganti dan tidak dapat diubah. Maka dari itu sangat perlu bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Tugas yang seharusnya kita lakukan sekarang, ya kita lakukan sekarang, jangan malah ditunda-tunda kapan besok gitu. Terus selanjutnya ada fokus. Nah, kita harus fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas kita dari daftar agenda tersebut yang tadi kita buat, misalnya yang ada di jurnal. Jika waktu kita telah terbagi dengan baik, kemudian fokuslah terhadap apa yang menjadi prioritas utama kita. Nah, yang terakhir ada abaikan gangguan. Nah, supaya semua tugas-tugas yang kita lakukan efisien,
jauhi dan abaikan berbagai gangguan yang ada di sekitar kita yang dapat menghambat jalannya tugas-tugas kita. Nah, sampai akhir penjelasan, aku mengutip lagi dari Google, tapi nggak tahu dari siapa ini, cuman kata-katanya bagus banget. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Jadi bagi teman-teman pesannya, ketika kita diberi waktu yang sama, 24 jam yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengoptimalkan waktu-waktu tersebut dengan baik tanpa waktu tersebut terbuang sia-sia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berdiskusi atau membagikan tips-tipsnya juga, boleh open mic atau cerita. Kalau tidak ada, mungkin terima kasih atas kesempatan kali ini, kesempatan yang teman-teman udah luangin buat ikutan Zoom meeting kali ini. Semoga bermanfaat, apalagi kan kita ngebahas tentang manajemen waktu yang memang penting banget buat kita pribadi. Jadi terima kasih. Sekian, akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.